Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pak Dirjen, masih banyak yang beranggapan bahwa pelaksanaan ajang bertaraf internasional ini beberapa diantaranya hanya untuk menghasilkan dokumen atau deklarasi saja. Nah, ini sebenarnya kalau dari pemerintah Indonesia terkait dengan WWF, apa saja goals yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia, Pak Dirjen? Ya, kalau kita ini kan terutama Presiden Hmm. Jokowi ini kan selalu menegaskan ya, selalu menggarisbawahi bahwa bagaimana setiap perhelatan internasional, konferensi begitu, KTT, forum-forum internasional ini bisa menghasilkan yang kita sebut concrete deliverable. Hmm. Jadi menghasilkan sesuatu yang konkret, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, karena itu kita sudah siapkan ya beberapa goals ya, misalnya bagaimana nanti kita membahas 4 tema yang sangat menyentuh masyarakat, misalnya konservasi air atau conservation, Ya. kemudian air bersih dan sanitasi, clean water and sanitation, kemudian ketahanan pangan dan energi, food and energy security, kemudian mitigasi bencana alam, mitigation of natural disasters. Nah, ini kan persoalan yang sangat dekat dengan Hmm. masyarakat. Nah, konservasi air tadi sudah berulang kali kita diskusikan, juga bagaimana masyarakat punya akses ke air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi ya, bagaimana kita sudah punya contoh baik di Bali dengan tradisi subak. Itu tradisi subak ini kan untuk ketahanan pangan, termasuk juga ketahanan energi. Kemudian mitigasi bencana alam, ini terutama bencana alam yang disebabkan oleh air, misalnya banjir begitu. Nah, jadi kemudian konkret deliverable-nya lagi, yang lain lagi adalah tadi kita ini memang mengajak seluruh kepala negara di seluruh dunia ini untuk concern, untuk peduli. Jadi politik air kira-kira seperti itu ya, Hmm. the politics of water ya, karena air memang sangat tergantung, pengelolaan air ini sangat tergantung pada kebijakan satu negara, dan yang punya kebijakan itu kan tentu adalah pejabat-pejabat negara begitu. Nah, kita mengundang 43 kepala negara ya, kita belum tahu berapa yang akan hadir ya, mungkin 20 itu akan bagus kalau ada 20 kepala negara yang hadir, karena memang itu tadi kita akan mengaitkan air dengan politik dalam arti positif ya, bagaimana politik ikut juga berkontribusi ya dalam pengelolaan air. Itu ada 244 sesi nanti itu selama 8 hari atau seminggu itu ya, dengan goals yang tadi saya sebutkan yang 4 ya. Tentu di antara 4 itu akan banyak detailnya atau cabang-cabangnya lagi begitu. Sehingga ya kita ingin masyarakat ikut merasakan secara konkret dampak dari penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali ini. Baik Pak Dirjen, adanya permasalahan terkait dengan pengelolaan dan juga ketersediaan air ini tentu bisa diatasi dengan program yang telah disiapkan oleh pemerintah. Namun untuk program tersebut bisa berjalan dibutuhkan dana begitu Pak Dirjen. Nah terkait dengan hal ini ada yang dikatakan dengan Global Water Fund. Nah ini seperti Ya, apa lebih rincinya Pak Dirjen? ya, pembentukan Global Water Fund menjadi Hmm. hal yang sangat penting, ya, kritis dalam penyediaan dana jangka panjang untuk air bersih dan sanitasi, dan juga pembiayaan bencana terkait air. Tadi bagaimana Hmm. penanganan banjir misalnya, ya, Ya. atau mungkin yang lebih hebat lagi tsunami misalnya begitu. Karena tsunami juga itu kan karena air laut yang naik ke permukaan daratan begitu. Nah, Global Water Funds pada intinya menggalang dan mengumpulkan dana dengan tujuan melakukan eh, penyediaan pendanaan bagi daerah-daerah atau negara-negara yang mengalami kekurangan air dan keterbatasan dana. Indonesia sendiri telah membentuk yang kita sebut Indonesia Water Fund Hmm. atau IWF untuk pengembangan investasi dan penyediaan air bersih di seluruh wilayah Indonesia.
Global Water Fund ini bisa membantu investor swasta sehingga lebih banyak nantinya infrastruktur sumber daya air dan air minum yang akan dibangun. Dengan adanya Global Water Fund, swasta bisa terlibat dan berpartisipasi untuk lebih banyak membangun infrastruktur sumber daya air di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa masalah air memiliki tipikal ya tersendiri dan saya kira ya penting ya dukungan pembiayaan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur air dan ini tentu bisa juga terjadi di negara lain ya artinya negara lain pun bisa menggunakan dana global ini ya untuk penanggulangan atau untuk ya menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan air. Nah, pembentukan Global Water Fund diharapkan dapat mengatasi funding gap, ya jadi kesenjangan pendanaan dan juga dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs yang ke-6. Baik, untuk Indonesia sendiri sudah memiliki Indonesia Water Fund tadi yang sudah Pak Dirjen sampaikan untuk mendukung pelaksanaan atau program-program yang berkaitan dengan ketersediaan dan pengelolaan air di Indonesia. Baik Pak Dirjen, kita masih akan membahas seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan kepada masyarakat WWF ke-10. Namun kita jeda pariwara sejenak. Pak Dirjen, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.